Ya, teman-teman bonsai, jumpa lagi dengan saya Made Suka di channel YouTube Suka-Suka di Bonsai. Nah, hari ini kita berkunjung ke sahabat kita nih, sahabat The Max yang ada di daerah Tabanan. Penebal tadi. Penebal ya? Iya, penebal. Penebalan. Jadi dari dulu pingin berkunjung nih. Made Rayu sehat selalu. Sehat, Made. Pak Made Kesper. Made Kesper. Kalau di Facebooknya apa namanya? Made Kesper. Made Kesper. Iya. Jadi di Facebooknya Made Kesper dan beliau ini produksi pohon-pohon kecil. Artinya mungkin beli dari bahan ada, mungkin dari semit pun ada ya. Iya. Nah ini, gimana Made? Kabar sehat selalu? Sehat, Made. Luar biasa. Nah kita bincang-bincang dulu sama Pak D-nya berapa tahun main bonsai ini. Sebelum main bonsai kerja apa Pak D? Sebelum main bonsai, ya dulu kerja di pariwisata lah. Terus kenapa bisa lari ke bonsai? Untuk Apa nih? Kebutuhan? kebutuhan, Apa dengan sekedar hobi saja nih? karena hobi juga kan Hobi menghasilkan. Salam buat teman semua. Salam buat teman-teman The Max semua, woi, seluruh Nusantara. Yeah. Nah, jadi teman-teman hari ini kita ngobrol-ngobrol atau kunjungan keliling ya terkait dengan ya berbagi pengalaman, mencari inspirasi, itu ya. Iya. Terkait bagaimana perkembangan bonsai ke depannya, terus bagaimana prosesnya. Terus tentu kita perlu monitor terus bagaimana perkembangan bonsai ke depannya. Khususnya terkait dengan program The Max ya. Perlu kami jelaskan terkait dengan program The Max pada yang hadir depan saya ini kan cuma pohon formal nih. Iya. Nah, jadi The Max sudah berinovasi. Jadi nanti The Max internasionalnya 2025 bulan Desember. Nah, di sini sudah menyajikan dan termasuk di Road to The Max. Nah, Road to The Max pun kita akan adakan nanti di Banyumas bulan Desember akhir tahun. Dan termasuk juga di Abian Semal. Ini Abian Semal itu awal bulan Desember. Awal bulan Nah, Desember. kelas-kelas yang dipamerkan di sana atau dikonteskan di prospek itu ada yang namanya di kelas natural. Nah, kelas natural itu 30 cm ke bawah, 15 cm ke bawah, dan 10 cm ke bawah. Jadi ukuran itu ada kelas masing-masing dan ada piala. Oh iya. Nah, ya. Bagus tuh, Made. Ya, jadi untuk berinovasi. Iya. Jadi tidak menonton formalin-formal saja ya. Terus di kelas surrealis kita terapkan ekstrim. Jadi yang meliuk, tumbuh di atas batu. Dan silakan berinovasi, yang munculkan keringan, silakan. Nah, dia ada ruang sendiri juga, ada piala juga. Oh iya. Ya, terus yang ketiga di kelas ekspresionis, di sana ditampilkan panorama. Jadi yang berbatang banyak, yang banyak mahkota itu loh, silahkan. Jadi kalau sekarang buat kontes itu pohon tuh kita mau nempatkan di mana pohonnya silahkan. Nah, cuman best in class-nya tetap satu. Ya, terutama di semi regional pun sama. Termasuk regional pun sama. Jadi siapkan pohonnya masing-masing. Terutama kalau di The Max Internasionalnya 2025 itu ada best stand-nya semua tuh ada. Makan pialanya nanti 100 lebih lah, hampir 200 piala itu. Wah, banyak. Di samping itu door prize-nya jangan lupa, rumah gratis. Ya. Rumah menanti. Ya, ya kita juang lebih lama. Pak Denny udah berapa lama untuk main bonsai ini? Untuk bermain bonsai itu baru Pak, sekitar Selama 6 tahunan lah. Selama pandemi berarti ya? Iya, selama pandemi itu. Apa yang dirasakan selama main bonsai? Ada keuntungan atau gimana? Keuntungannya Pasti. Menjual untuk Nah, Pak Denny mau tanya nih, lebih condong bermain pohon kecil apa pohon besar? Kalau dari dulu sih memang sukanya pohon kecil tadi. Ya, apalagi ada kontesnya khusus sekarang. Ya. Lebih menantang ya? Lebih menantang, lebih semangat jadinya. Keren buat teman-teman semua. Dan kita tanya beliau nih, kenapa lebih tertarik dengan pohon kecil? Apa nih? Kenapa? Pohon kecil itu lebih simpel. Terus? Ya, praktis dibawa. Ya, sama perawatannya nggak seperti pohon besar ya. Iya, semua habis banyak ya. Habis banyak. Terus mau kontes pun
gampang gitu ya. Kontesnya gampang. Tapi harga kalah nggak? Harga Enggak juga. nggak kalah saing. Tetap harga mahal ya. Iya. Nah, menurut Pak De ini apa pengaruhnya harga pohon ini kecil ini sampai mahal? Apa pengaruhnya? Mungkin karena prosesnya Pak De, yang untuk programan dari awal tuh agak lama sih. Agak lama Iya. dia. Untuk proses cuttingnya itu agak ribet juga. Ya. Ada lebih semua dapat terpenuhi lah unsurnya. Di samping itu pengaruh nggak dengan Demek? Pengaruh sekali Pak De. Kenapa? Harga Pohon? yang kecil jadi naik sekarang. Sebelum ada Demek harga berapa Pak De? Pohon itu? Dulu sekitaran 400-an gitu 200. jual. Ya 200. Semenjak ada Demek? Naik up. Berapa lah waru ini? Berapa nih harga waru segini? Yang segini saya buka harga 5.000. Oh, 5.000. Ya. Ini 5.000 artinya 5 juta teman-teman. 5.000 berarti 5 juta. Nah, kalau sebesar ini loh. Nah, jadi tingginya juga kurang lebih 15 cm ya. Iya. Ini mame, jatuhnya 15 cm ke bawah. Nah, ini kelas sendiri ada. Nah, termasuk di sini, situ masuk nih, 10 cm ya? Ya di bawah 10 situ kayak Pak De. Nah, situ ini berarti ada kelas sendiri juga. Nah, ini harganya 5.000 dijual. Kalau ini Itu 4.000-an saja. 4.000-an. Berarti nggak kalah ya harga dengan pohon besar ya. Iya Pak De. Berapa pohon punya Pak De? Kisaran berapa ya? Ada sampai 100? Kurang lebih. Kurang lebih ya. Kurang lebih 100 pohon. Sambil program. Ya. Nah, itu. Jadi kita tanya sama beliaunya terkait dengan program pohon kecil. Dan ada yang sekarang. Dan jual pohon berapa sudah paling mahal? Harga Yang udah paling mahal, yang pohon kecil ini. Pohon Demek. sampai 9 jutaan. Wah, luar biasa. Selamat. Jadi sekarang luar biasa sudah dirasakan sekali. Nah, buat teman-teman semua, jadi nggak usah khawatir, nggak usah ragu untuk program pohon kecil. Ya, jangan lupa juga Demek Internasionalnya 2025 di bulan Desember. Silahkan datang, kami tunggu ya. Iya. Yang nggak sempat datang bisa dikirim pohonnya secara online nanti. Nah, pendaftaran lebih awal dibuka. Oh iya Pak De. Ya, jangan jauh-jauh kan, nggak bisa datang. Yang penting ada voucher. Iya. Nah, jadi kalau kegiatan Road to the Max yang ada di, mungkin semoga ada di tempat-tempat teman-teman, di sana juga ada merebutkan voucher. Voucher tiket gratis menuju ke The Max. Dari ke pohon yang terbaik dan termasuk door prize. Nah, ini. Terutama yang ada di Bensema nanti. Ada vouchernya, ada voucher gratis juga. Silakan, ada yang diundi, ada yang mencari yang terbaik. Untuk saringan kelas-kelas yang pohon-pohon yang super. Siap deh. Pasti banyak bawa. Gimana tentang pemahaman pohon? Udah sip, udah oke, udah paham? Untuk pemahaman pohon juara tuh seperti apa tuh Pak De? Oh iya, betul. Nah, betul deh. Iya. Jadi nah, kebetulan teman-teman, ini sedikit. Ada yang tanya juga di channel YouTube Pak De. Nah, kebetulan Pak De kan kemarin posting ada Okianti. Iya. Yang hadir di Puspom Badung. Nah, kebetulan kan dapat merah. Oh iya. Nah, mungkin sama nih jawabannya. Menjadikan pohon best stand itu seperti apa? Iya. Jadi sebenarnya coba Pak De cek dulu siapa yang bertanya kemarin. Kalau nggak salah, namanya Kirana ya kalau nggak salah. Oh, Kirana bener. Nah. Kirana. Ini Kirana bertanya, sudah ditangani kurang lebih 10 tahun, kok masih belum best stand Pak De? Berarti ada yang salah prosesnya Pak De. Aku kira Pak De selama ini tiap kunjungan di YouTube-nya selalu mengajari bonsai orang biar bisa juara, tapi kok punya Pak De nggak juara itu. Nah, jadi perlu saya jelaskan Mas Kirana, mungkin Mas Kirananya baru main bonsai kayaknya. Artinya belum begitu paham yang namanya proses bonsai seperti apa. Ya, itu dah pentingnya, makanya kita membuat program The Max. Kenapa program The Max kita benar-benar kembangkan dan kita expose pada ya? Jadi kita itu membuka ruang teman-teman untuk berkreasi, ya, untuk membuat atau mendesain bonsai sebagus mungkin. Nah, dan bisa prosesnya lebih cepat dengan pohon besar kan begitu ya? Nah, karena di sini kan butuh proses panjang nih, butuh proses panjang, Mas Kirana ya. Termasuk salah satu juga Mas Kirana dan siapa ya itu tadi? Mas Kirana
dan Martinus. Nah, jadi dalam proses ini pada bonsai itu butuh waktu panjang. Iya. Butuh waktu panjang. Mencari best stand itu tentunya kita harus benar-benar bagaimana treatment bonsai itu kita kerjakan. Ya, mungkin kalau pada beli langsung dalam proses itu udah bagus ya. Belum best stand kita tahu pohon akan bagus. Nah, kita bagus dan akan juara. Kita tahu insting naluri pasti dapat ya. Sekarang tinggal beli yang semi taruh di rumah, kita proses rapatkan itu kan lebih cepat jadinya. Iya, nah, tapi kalau tentunya pohon yang kita beli juga itu prosesnya udah lebih 10 tahun, bisa 15 tahun, 20 tahun. Nah, itulah. Kenapa? Contoh baru ini. Kita desain batang ini butuh waktu berapa tahun? Ayo dulu. Ini butuh waktu 2 tahun. 2 tahunan lah. 2 tahun ya. Belum nanti naiknya nih. Belum cabangnya nih. Belum anak cabang, belum ranting. Betul nggak? Nah, kalau kita butuh pohon best stand, tinggal beli aja bisa, sudah. Cuman kepuasan seorang pemain bonsai yang benar-benar paham dengan bonsai, minimal kita pernah proses pohon dari dari bahannya sampai jadi. Seperti apa sih proses pohon itu dan bagaimana pun kan begitu ya. Apalagi yang pada punya tuh Kianti yang kemarin tak tampilan di Puspam itu kan dapat merah. Berpeluang besar ke depannya juga bisa dapat best stand. Kenapa? Nah, dari konsep dia tuh sudah dapat. Dia tuh informal. Pohon tuh tinggal kenapa kemarin dia tuh Hokianti itu tidak dapat best stand, kembali ke lawannya di lapangan. Kembali ke istilahnya apa? Tampilan musuhnya di lapangan. Kalau musuhnya ada lebih bagus, makanya kalau pohon yang tampil tuh 300 200, yang dicarikan cuma 10 yang terbaik. Dalam arti pohon yang pada punya itu bukan tidak bagus. Nah, kalau di saatnya lebih lemah musuhnya dilawan atau menunggu di kelas regional atau pratama, dia bisa juara suatu saat. Kan begitu. Tergantung lawannya sekarang. Betul nggak? Nah, tergantung juga di sana ya kalau namanya di kelas prospek atau semi pratama, di sana kan ada kelas-kelas beda lagi. Ada juga yang dinilai kan cuma gerak dasar, bukan kelengkapan. Nah, karena kita kontes bukan sekedar hanya cari juara ya. Kita tujuan yang utama itu partisipasi. Partisipasi ya. Kalau mau juara, kita tahu pohon itu kan berat saingnya. Jangan keluar dulu. Kita harus matangkan dulu. Sesuai dengan selera kita. Benar nggak? Iya. Sesuai dengan musuh-musuh yang ada. Kita tahu ini akan paling mentoknya di merah prestasinya. Kenapa? Lawannya akan lebih berat. Itulah kemajuan bonsai. Karena kita merasa pohon udah bagus, di luar lebih bagus pun ada. Kan begitu? Iya, Pak. Jadi yang diutamakan adalah kita silaturahmi dan support teman-teman untuk partisipasi. Partisipasi gitu bonsai ya. Untuk pencapaian untuk juara kembali ke proses tadi. Nah, tadi kan kita konsep dari bawah kita hitung akar, batang, cabang, anak cabang. Ini kan butuh proses yang panjang. Yang penting komposisinya tepat dulu. Nah, yang mendesain bonsai di juara hendaknya kembali ke lawan dan konsep yang ada. Nah, sekarang tulunnya di kelas mana? Kita mau di kelas mana? Kalau kelas prospek yang nilai kan cuma gerak dasar. Jadi yang atas itu nggak dihitung. Nah, sama juga semi pratama. Yang dihitung juga nggak full semua. Cuman gerak dasar sampai ke mahkota. Ya, tergantung juga yang menilai saat itu. Apakah dia menghitung kelengkapannya? Silakan. Nah, yang kalah di prospek atau kalah di semi pratama, belum tentu dia kalah di pratama. Nanti. Nah, ini karena yang di pratama itu dihitung kelengkapan, kematangan, proporsi, gitu loh. Atau yang udah best stand juga di prospek, belum tentu juga di pratama bisa menang juga. Karena di sana namanya tumbuh pohon itu tentunya kembali ke proporsi juga. Mungkin gerak batangnya bagus, cantik. Bisa di prospek. Tapi pencapaian untuk kelengkapan percabang dan cabang ranting belum tentu dia bisa maksimal. Mungkin maksimal bisa, tapi umurnya 15-20 tahun. Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Jadi tidak mesti bahwa pohon yang sudah best stand hadir pun akan best stand lagi. Karena kalau Okianti pada itu udah pernah best stand memang. Nah, tapi di saat tampil kemarin lawannya lumayan bagus-bagus. Lebih bagus gitu ya. Iya, ada lebih bagus. Bukan pohon kita nggak bagus. Bukan udah tidak bagus. Menunggu best stand. Tergantung lawannya. Nah, jadi teman-teman semua ikuti prosesnya Hokianti itu seperti apa ke depannya. Ya, ikuti proses itu karena tidak gampang.
Kalau mau komentar itu sangat gampang. Iya, Itulah proses. yang proses. Itulah proses pohon. Kenapa? Dalam proses pohon itu butuh waktu. Karena di samping waktu, kita juga kecerdasan kita, kemampuan kita, kedisiplin kita mengarahkan pohon. Iya, Pak. Nah, makanya kami The Max itu menyiapkan. Kenapa menyiapkan gunting emas? Ya tujuannya mencari benar-benar pemain bonsai yang benar proses dari nol sampai best in show. Kami akan mengeluarkan gunting emas. Betul nggak? Iya, Pak. Seperti contoh, kita punya Ifrik. Nah, yang bernama Denpasar Moon. Itu ya. besarkan dari segini. Nah, kita nggak usah bicara tentang juara dan tidaknya. Kita dari sendiri mampu nggak proses pohon seperti itu? Sampai juara nanti ya. Nah, kalau juara lebih bagus. Untuk prosesnya aja dulu, Iya. menjadikan segitu mampu nggak kita? Iya. Itu dulu. Karena apa? Dalam konteks pada mengajari teman-teman atau berbagi, karena rata-rata proses pohon itu ada di studio. Memang proses dari bahan. Kenapa dari bahan? Ya kembali kita, kalau proses dari bahan itu lebih mengenal proses pohon seperti apa. Makanya saat kita berbincang-bincang, berani mengomentari. Berani memberikan pendapat. Karena kita proses sendiri. Kalau bicara tentang best 10 itu bonus belakangan. Yang penting mampu nggak kita. Yang penting mampu memahami konsep yang baik, konsep yang bagus ke depannya, harapan bisa berprestasi. Kembali ke lawannya juga, kan gitu. Jadi, ada yang tanya lagi? Ayo. Tanya lagi, nggak masalah. Kita bincang. Jadi gitu jawabannya saya, semua teman-teman ya. Yang ada nanya, nanti sambil jalan kita cek, kita review bonsainya di Casper. Ada yang jual? Ada yang dijual? Kalau ini berapa nih yang dijual? Kalau itu 4.000 ya? Tadi ya? 4.000 deh. Nah, ini 4.000 sancang kecil, teman. Kalau mau ini langsung kontes bawa Road to the Max nih Desember. Ya, luar biasa ini pohonnya. Ya. Bisa dicek teman-teman. Kalau nomor teleponnya berapa nih? 085 ya 739 ya 800 terus 813. Nah, itu langsung hubungi The Casper. Ya. Langsung WA langsung juga. Mau nawar-tawar nego-nego silahkan nego-nego. Cocok harga angkut. Ya udah. Atau turun dikit harganya. Boleh nego-nego. Boleh nego-nego ya. Ini waru ini. Waru. Ini waru. Nah, ini boleh teman-teman nego silakan. Masih proses. Ya. Luar biasa. Silakan nego-nego. Kalau ini nih teman-teman nih. Tuh. Sancang ini. Luar biasa. Nih, kita ikuti. Kita review pohonnya di Casper. Salam. Sehat selalu. Ya.